cinta kepada umatnya ini tiap Rasulullah yang begitu mencintai kita. Maka dari itu bagaimana? Jangan sampai cinta tersebut bertepuk sebelah tangan. Bayang newai, cinta bertepuk sebelah tangan bagaimana galaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah thumma alhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para masyayikh, dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus dzurriyyah almarhum al-maghfirullah Kiai Haji Imam yang Mahrus, dan yang kami hormati, yang kami muliakan para alumni sepuh yang alhamdulillah beliau-beliau bisa rawuh pada malam hari ini di acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren HM Al-Marusiyah Lirboyo yang berada di Ngampel, wabil khusus kepada ketua pondok dan segenap kepengurusan, serta yang kami cintai, yang kami banggakan pada para santri Pondok Pesantren HM Al-Marusiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, merayakan serta mengagungkan hari yang mana hari yang begitu mulia, hari yang mana sebelumnya biasa saja, tanggal yang mana sebelumnya tanggal tersebut biasa saja, bulan yang mana bulan tersebut sebelumnya biasa saja, akan tetapi kemudian dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malam, hari, dan tanggal tersebut menjadi penuh barokah, yang mana hari tersebut waktu itu kemudian menjadi mulia, yang mana waktu tersebut itu akhirnya menjadi sangat istimewa, yaitu adalah sebab dikarenakan lahirnya seorang nabi, lahirnya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita semuanya patutlah berbahagia, karena sebab kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita ngefan kepada seseorang, bisa dikatakan seberapa dalam kita mencintai seseorang, maka bisa dilihat
sebanyak ataupun seberapa banyak kita menyebut nama seseorang tersebut. Seberapa dalam kita mencintai seseorang, maka seberapa sering kita itu mengingat orang yang kita cintai tersebut. Contoh, ketika kalian mencintai seseorang, pasti kalian akan menyebut terus namanya. Ketika kalian itu ngefan kepada seseorang, maka kalian akan menyebut terus namanya. Itu tandanya cinta. Begitu pula ketika kita ngefan ataupun cinta kepada seseorang, maka biasanya kita pun juga akan menirukan gayanya, menirukan apa yang menjadi kebiasaan orang yang kita cintai. Contoh, ketika kita ngefan ataupun cinta kepada seorang pesepak bola, ketika kita cinta dan ngefan kepada Cristiano Ronaldo, maka kita ketika bermain sepak bola, kemudian ketika mencetak gol, maka akan berselebrasi layaknya Cristiano Ronaldo. Walaupun toh secara wajah, secara body, secara kekayaan orang member belas, tapi kita menirukan gayanya karena kita cinta, karena kita itu ngefan kepada orang yang kita cintai. Kita akan menirukan gayanya. Begitu pula ketika kita itu ngefan, ketika kita itu sangat mendukung dengan namanya klub sepak bola, katakanlah Manchester United, maka kita pun akan membeli jersinya, entah jersinya tersebut KW 1, 2, 3, 4, ataupun jersey yang memang jersey tersebut jersey pemain asli. Kita akan rela mengeluarkan berapapun harganya. Dan begitu pula ketika kita itu mencintai klub yang namanya Manchester United, walaupun toh dalam keadaan apapun, walaupun toh dalam keadaan terpuruk sekalipun, walaupun toh dalam keadaan yang mana dalam 36 pertandingan baru bisa memenangkan 4 pertandingan saja, tapi yang namanya cinta sudah terlanjur cinta. Dan walaupun toh baru beberapa kali pertandingan Premier League, baru tadi malam menang bisa 3-0, itu bahagianya Masya Allah, selalu mendukung apapun yang terjadi. Begitu pula ketika kita itu mencintai kepada seseorang, selain kita menirukan gayanya, selain kita itu kemudian meniru apa yang dia suka, maka kita pun biasanya itu mencari tahu biografinya, mencari tahu tentang keberadaannya, mencari tahu kesehariannya bagaimana. Contoh juga semisal cinta dan juga ngefan kepada Manchester United, itu IG-nya di follow, Facebook-nya diikuti, YouTube-nya selalu dipantau, ya, terus menerus. Bagaimana keadaannya Erik ten Hag, sang pelatih yang kemudian sampai saat ini selalu konsisten dengan kebotakannya dan belum bisa sampai saat ini mengangkat derajat dan rankingnya Manchester United, ya, tapi namanya pendukung tetap setia.
Lah ya, mambengi mari menang to 3-0 to. Makane badhe syukuran. Apal aku yang delok mambengi. Tapi namanya cinta tetap cinta. Namanya cinta tetap cinta. Begitu pula kita sekarang juga malam hari ini merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad tersebut itu belum mengetahui kepada umatnya, belum mengetahui umat-umatnya yang nanti-nantinya bagaimana tingkahnya, kelakuannya, adabnya, belum tahu sama sekali. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut sudah sangat mencintai kepada kita. Beliau tidak melihat dari apapun, beliau tidak melihat sifat-sifat sama sekali. Beliau tidak melihat bagaimana dan untuk apa, tidak sama sekali. Akan tetapi beliau sangat mencintai umatnya dengan tulus. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cinta kepada umatnya ini tiada batas, tanpa ada batas dan tidak ada batas sama sekali. Kalau kita mengatakan dan menanyakan siapa orang yang sangat cinta kepada kita, orang tuakah, guru kita kah, teman kita kah, ataupun kepala sekolah kita kah, ataupun ketua pondok kah, pengurus kah, ataupun istri ataupun kekasih kita kah? Tidak. Ataupun kalau semisal ada yang mengatakan kepada kalian, kekasih kalian, semisal mengatakan kepada kalian, kaulah cinta sejatiku, katakan dengan tegas, ah gombal. Karena cinta sejati tidak memandang sebuah sifat sama sekali. Rasulullah yang mempunyai cinta sejati kepada umatnya, Rasulullah yang begitu mencintai kita. Maka dari itu bagaimana balasan kita kepada orang yang sangat mencintai kita? Jangan sampai cinta tersebut bertepuk sebelah tangan. Bayang wae, cinta bersebelah tangan itu bagaimana rasanya? Cinta bertepuk sebelah tangan bagaimana galaunya? Saya yakinnya kalau semisal kalian itu cinta kalian itu ditolak, cinta kalian bertepuk sebelah tangan, cinta kalian itu tidak diterima, maka kalian akan galau, maka kalian akan stres, maka kalian kemudian akan berpaling kepada yang lainnya. Jangan kemudian gila, jangan, berpaling saja, cari yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semacam itu. Tidak semacam itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap cinta kepada umatnya, tetap cinta kepada kita. Kita ambil contoh, ada sebuah cerita yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diambil ruhnya, sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, ketika Rasulullah sebelum wafat, ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam.
Malaikat Jibril mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril ditanyai oleh Rasulullah, "Ya Jibril, hei kekasihku Jibril, hei sahabatku Jibril, siapa gerangan orang yang menunggu di luar pintu tersebut?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Itu adalah malaikat Israel." Ada apa gerangan dia itu berada di depan pintu? Malaikat Israel mau mencabut nyawamu ya Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah dipersilahkan, "Ya sudah, silahkan masuk. Cabut saja ruh saya." Ketika dalam proses penarikan ataupun pencabutan ruh, putri tercintanya Sayyidah Fatimah tidak kuat melihat kepada Rasulullah yang merasakan kesakitan. Begitu pula juga dengan malaikat Jibril alaihissalam yang tidak tahan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan semacam itu. Ditanyain oleh Rasulullah, Jibril, kenapa kamu memalingkan mukamu? Kenapa kamu tidak mau melihat diriku? Apakah saya sudah begitu hinanya dan kamu sudah bosan melihat diriku? Rasulullah sampai bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dijawab oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Saya tidak tega melihatmu ya Rasulullah. Saya tidak tega melihatmu dicabut rohnya. Saya tidak tega kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dicabut rohnya." Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Dan Rasulullah minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuhkan semuanya rasa sakit sakaratul maut itu kepada diriku ya Allah, dan tetap memikirkan sampai mengucapkan 3 kali, ummati, ummati, ummati. Itu menunjukkan begitu besarnya rasa cinta Rasulullah kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah belum mengetahui kita, belum mengenal kepada kita, dan tidak mengetahui kita, tidak mengenal kepada kita. Orang tidak mengalami bersama kita, dan tidak mengetahui bagaimana kita kelak, bagaimana kemudian tingkah kita di dunia. Tapi Rasulullah sudah sangat begitu cinta kepada kita, yang mana beliau tunjukkan di dalam satu cerita tersebut, ketika beliau sebelum meninggal, yang diingat yaitu adalah ummati, ummati, ummati. Yang diingat adalah umatku, umatku, umatku. Bahkan Rasulullah rela rasa sakitnya dari sakaratul maut itu dilimpahkan kepada dirinya. Ini tidak mungkin kalau semisal orang ataupun seseorang yang mempunyai cinta sejati mau dan rela berkorban, bahkan rasa sakit sakaratul maut pun juga mau ditanggung oleh dirinya. Ini mustahil. Dan saya tidak yakin kalian mengatakan semisal kaulah cinta sejatiku, saya siap menerima pesakitan apapun demi dirimu, saya rela berkorban demi dirimu. Gombal. Dikei ngregesi sithik ya wis ngresula. Dikei lara weteng sithik wis ngresula. Saya rela bersama dirimu walaupun toh hidup di bawah
beratapkan langit dan beralaskan bumi. Saya rela hidup bersama dirimu walaupun toh setiap hari makannya kekurangan dan lauknya kangkung dan tempe terus menerus. Gombal. Tapi Rasulullah tidak. Dan bahkan tidak hanya berhenti di situ saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan rasa cintanya kepada kita semuanya. Bahkan ketika di Yaumul Hisab, ketika di akhirat kelak, Rasulullah menunggui dan menunggu kita umat-umatnya, ditunggui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umat-umatnya untuk supaya bisa masuk ke dalam surga. Menunggu kita semuanya, menunggu umatnya. Dan sekali lagi inilah bukti bahwasanya begitu besar dan cinta sejatinya Rasulullah kepada kita semuanya, kepada umatnya. Bahkan diceritakan juga bahwasanya kelak di akhirat, kelak ketika di neraka, diceritakan bahwasanya ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 3000 tahun mengucapkan ya Hanan ya Manan selama 1000 tahun, ya Qayyumu selama 1000 tahun, ya Arhamar Rahimin ya Arhamar ya Arhaman Rahimin selama 1000 tahun, 3000 tahun. Tapi di sini jangan kemudian dianggap 3000 tahun. 3000 tahun hitungannya akhirat dan juga di dunia itu sangat berbeda. 1000 tahun, satu harinya di akhirat itu berapa ribu jam, kemudian 1 bulannya itu berapa hari, 1 tahunnya itu berapa bulan, itu berbeda. Nah ini ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ini ketika berada di dalam neraka mengucapkan ya Hanan ya Manan selama 1000 tahun, ya Qayyumu selama 1000 tahun, ya Arhamar Rahimin selama 1000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril dan mengutus malaikat Jibril untuk mencari tahu siapa itu yang melafalkan lafaz tersebut. Malaikat Jibril paring matur kepada Allah, panjenengan ingkang luweh perso ya Allah. Langsung malaikat Jibril berangkat maring neraka. Malaikat Jibril berangkat ke neraka untuk mencari tahu siapa gerangan yang melafalkan lafaz ya Hanan, ya Manan, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin selama 3000 tahun tersebut. Kemudian malaikat Jibril datang ke neraka. Dilihatlah ada seorang malaikat yang sangat besar, dan juga sangat menyeramkan, yang sedang duduk di tengah-tengah neraka. Duduk di tengah-tengah neraka, di atas singgasananya, di atas mimbarnya, yang mana singgasana dan mimbarnya tersebut terbuat dari api. Dilihatlah, itu adalah malaikat Malik. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mendatangi kepada malaikat Malik, dan malaikat Malik mengetahui kedatangan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdiri
dengan tujuan untuk takziman, dengan tujuan untuk mengagungkan malaikat Jibril berdiri. Kemudian malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Hei malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ada apa gerangan dirimu? Ada apa dan perihal apa panjenengan itu datang ke tempat yang semacam ini? Ada apa gerangan panjenengan itu sampai rela dan mau datang ke tempat semacam ini?" Kemudian malaikat Jibril menjelaskan kepada malaikat Malik bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada segerombolan umat yang mana mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin selama 3000 tahun, dan malaikat Jibril diutus oleh Allah. Kemudian malaikat Malik mengutus kepada malaikat Hozanah. Dipanggillah malaikat Hozanah, "Hei malaikat Hozanah, buka hijabnya neraka tersebut supaya malaikat Jibril bisa melihat siapa gerangan yang mengucapkan lafaz ya Hanan, ya Manan, ya Qayyum, ya Arhamar Rahim." Kemudian ketika hijabnya dibuka, umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Qayyum, ya Arhamar Rahim tersebut melihat kepada malaikat Jibril dan juga kemudian yakin bahwasanya ini adalah malaikat, bukan malaikat azab. Ini bukan malaikat tukang siksa, karena dilihat begitu rupawan wajahnya malaikat Jibril. Karena begitu dilihat begitu teduhnya wajahnya malaikat Jibril, dan orang-orang tersebut tidak takut kepada malaikat Jibril. Akhirnya kemudian umat tersebut bertanya kepada malaikat Malik, "Ya malaikat Malik, niku sinten? Itu siapa ya malaikat Malik? Niku sinten? Kok wajahnya teduh dan juga kemudian tidak ada seramnya sama sekali, tidak ada galaknya sama sekali. Kok mirip banget dan tidak tidak galak. Wajahnya menunjukkan lemah lembut, sangat teduh sekali bagaikan Pak Imam Sa'roni." Ya kan wajahnya Pak Imam Sa'roni kan gak kelihatan galak, tidak kelihatan garang, ya toh. Kelihatannya kan lemah dan lembut, kelihatannya kan penyayang. Lak karo sing ayu-ayu jarene Pak Bade. Kemudian dijawab oleh malaikat Malik, ini adalah malaikat Jibril, yang mana malaikat tersebut menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika itu umat di dalam neraka yang mengucapkan ya Hanan, ya Manan, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin langsung berteriak-teriak memanggil Nabi Muhammad dan menangis sejadi-jadinya. Dan singkat cerita, umat tersebut menitipkan salam kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril dan juga meminta kepada malaikat Jibril untuk menjelaskan tentang keberadaan umat tersebut, tentang keadaan umat tersebut. Kemudian malaikat Jibril langsung sowan malih datang Gusti Allah, srep ngadep kepada Gusti Allah, sowan maring Gusti Allah, kemudian matur apa adanya. Kemudian diutus lagi malaikat Jibril oleh Allah
ya wis budalo nemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril sami'na wa atokna langsung budal ke surga, yang mana mau sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengetahui ketika itu Rasulullah sedang santai di sebuah istananya. Rasulullah sedang santai di sebuah istananya dan sedang duduk santai di sebuah pohon yang namanya Syajaratut Tuba. Sedang santai di bawah pohon tuba, lagi enak-enak, lagi santai. Kemudian malaikat Jibril sowan kepada Rasulullah sambil menangis. Ditanyalah oleh Rasulullah, "Hei sahabatku, ya sahabi, hei sahabatku, ya Jibril, ya sahabatku, ada apa gerangan yang membuatmu menangis seperti ini?" Dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwasanya Anda panjenengan akan menangis sejadi-jadinya apabila panjenengan juga melihat apa yang aku lihat. Apa gerangan ya Jibril? Sampaikan kepada diriku, ceritakan kepada diriku. Diceritakanlah oleh malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka. Seketika itu langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan, jungkel, semaput, dan kemudian langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sejadi-jadinya. Bahkan nangisnya malaikat Jibril kalah dengan nangisnya Rasulullah. Langsung kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budal berangkat sowan kepada Allah, dan sampailah di arasnya Gusti Allah. Rasulullah langsung sujud kepada Allah dan menyanjung kepada Allah, menyanjung kepada Allah. Ditakoni kalau Gusti Allah, didawuhi kalau Gusti Allah, ya Muhammad, hei Muhammad, angkatlah kepalamu. Kamu mau minta apa, pasti akan saya wujudkan. Kamu minta apa, pasti akan saya kabulkan. Kamu meminta syafaat apa, pasti akan syafaat tersebut akan kami terima. Inilah juga sebuah bukti yang mana bahwasanya bukti cintanya Rasulullah kepada umatnya, yang mana saya ceritakan tadi ketika dalam keadaan sakaratul maut. Yang kedua ketika yaumul hisab, dan ketiga padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dalam keadaan enak di dalam surga, santai-santai, ngono ya isih diganggu karo umatnya. Akan tetapi apa balasannya Rasulullah? Tetap berangkat membela umatnya. Dan sekali lagi inilah wujud dan bentuk sebuah cinta yang namanya cinta sejati. Dan inilah cintanya Rasulullah kepada umatnya, cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Sekarang bagaimana kita itu kemudian membalas cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Dan semoga pada malam hari ini kita merayakan Maulidur Rasul, kita merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga bisa menumbuhkan
rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga itu semuanya juga bisa menjadi wasilah ataupun jalan bagi kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian yang bisa kami sampaikan, sambutan tidak usah lama-lama ya. Ya, ini semoga malam ini kita tidak hanya malam ini saja, tapi seterusnya kita cinta kita kepada Rasulullah bisa bertambah, bertambah dan bertambah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.